Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Randi Fiska Rahman. Di sini saya akan menjelaskan materi dari Sistem Informasi Manajemen, yaitu Sistem Informasi sebagai keunggulan informatif. Di dalam presentasi ini saya akan membahas yaitu yang pertama, pendahuluan, yang kedua, model sistem umum perusahaan, yang ketiga, perusahaan dalam lingkungannya, yang keempat, keunggulan kompetitif dari sistem informasi, yang kelima, dimensi keunggulan yang kompetitif. Yuk, yang pertama, pendahuluan. Model sistem umum perusahaan dapat menjadi contoh pola yang baik untuk menganalisis sebuah organisasi. Model ini akan menyoroti unsur-unsur yang seharusnya ada dan bagaimana unsur tersebut berinteraksi. Dalam hal yang sama, model 8 unsur lingkungan sebuah perusahaan dapat menjadi suatu cara yang baik untuk memahami kompleksitas dari bagaimana perusahaan akan berinteraksi dengan lingkungannya. Sedangkan keunggulan kompetitif adalah keunggulan yang dimiliki oleh perusahaan di mana keunggulan tersebut dipergunakan untuk berkompetisi dan bersaing dengan perusahaan lainnya untuk meningkatkan nilai perusahaan, baik itu dalam meningkatkan laba maupun citra perusahaan. Selanjutnya yaitu model sistem perusahaan, yaitu ada 4. Yang pertama, aliran sumber daya fisik. Sumber daya fisik adalah sebuah perusahaan meliputi pegawai, bahan baku, mesin, dan uang. Sedangkan aliran sumber daya virtual menunjukkan aliran dari sumber daya virtual menuju data, informasi, dan informasi dalam bentuk keputusan. Aliran dua arah, data, dan informasi yang menghubungkan perusahaan dengan lingkungannya. Yang ketiga itu mekanisme pengendalian perusahaan. Ada unsur-unsur yang memungkinkan perusahaan mengendalikan operasinya sendiri, yaitu yang pertama, standar kinerja yang harus dipenuhi oleh perusahaan jika ingin mencapai tujuan secara keseluruhan, adanya manajemen perusahaan, dan adanya pemrosesan informasi yang mengubah data menjadi informasi. Dan yang terakhir, adanya lingkungan umpan balik yang terdiri atas sumber daya virtual. Ya, selanjutnya yaitu bagian dari ini yaitu adalah aliran sumber daya dimulai dari lingkungan, melalui perusahaan, dan kembali lagi ke lingkungan. Di bagian bawah itu adalah sumber daya fisik, sedangkan bagian atas itu adalah sumber daya virtual. Selanjutnya yaitu perusahaan dan lingkungan. Model sistem umum sebuah perusahaan membuat lebih mudah melihat arti penting lingkungan bagi kesuksesan sebuah perusahaan. Sebuah perusahaan tercipta atas dasar tujuan untuk memberikan produk dan jasa yang memenuhi kebutuhan lingkungannya. Sama pentingnya, sebuah perusahaan tidak ada berfungsi tanpa adanya sumber daya yang diberikan oleh sebuah lingkungan. Ada 8 unsur lingkungan. Yang pertama, pemasok atau supplier atau juga disebut vendor. Mereka memasok bahan baku, mesin, orang, jasa untuk dipergunakan di dalam perusahaan untuk menghasilkan produk dan jasa. Kemudian, produk dan jasa tersebut dipasarkan kepada pelanggan dan juga kepada perusahaan serikat pekerja. Kemudian yaitu komunitas global, yaitu di mana letak geografis operasi dari sebuah perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu komunitas keuangan, di mana ini disebut dengan institusi keuangan seperti bank atau institusi lainnya yang berperan penting dalam keuangan sebuah perusahaan. Selanjutnya yaitu pemegang saham atau pemilik, yaitu orang-orang yang menginvestasikan sahamnya di dalam sebuah perusahaan tersebut. Yang selanjutnya pemerintah. Pemerintah di sini baik itu lokal, mancanegara maupun nasional itu berperan penting dalam sebuah perusahaan karena memberikan undang-undang atau peraturan dalam melakukan sebuah penghasilan produk atau jasa. Kemudian pesaing, yaitu sebuah komunitas yang ada di dalam pasar. Selanjutnya yaitu keunggulan kompetitif dari sistem informasi. Yaitu yang pertama, rantai nilai Porter, yaitu sebuah perusahaan harus mencapai keunggulan kompetitif dengan menciptakan rantai nilai yang terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan pendukung yang memberikan kontribusi kepada margin. Apa itu margin? Margin adalah nilai produk dan jasa perusahaan dikurangi biayanya. Perusahaan menciptakan nilai dengan melakukan kegiatan yang Porter disebut kegiatan nilai. Kegiatan nilai ada 2. Kegiatan utama adalah kegiatan yang berhubungan dengan produksi dan penawaran nilai yang lebih besar kepada pelanggan daripada yang dilakukan oleh pesaing. Yang kedua, nilai pendukung adalah kegiatan yang menyediakan input dan infrastruktur yang memungkinkan kegiatan utama berlangsung.
Tiap kegiatan utama atau pendukung memiliki 3 unsur, yaitu input yang beli, sumber daya manusia, dan teknologi. Selanjutnya yaitu memperluas cakupan rantai nilai. Keunggulan tambahan yang dapat dicapai dapat mengaitkan rantai nilai perusahaan dengan rantai nilai organisasi lainnya. Disebut sistem antar organisasi atau interorganizational system atau IOS. Perusahaan dapat berpartisipasi disebut business partner. Porter memikirkan kaitan-kaitan tersebut saat dia berfokus pada penggunaan informasi untuk menciptakan keunggulan kompetitif dan menamakan jaringan tersebut dengan sistem nilai. Selanjutnya yaitu dimensi keunggulan kompetitif. Yaitu yang pertama, keunggulan strategis adalah keunggulan yang memiliki fundamental dalam membentuk operasi perusahaan. Sistem informasi dapat digunakan untuk menciptakan suatu keunggulan strategis. Sebagai contoh, sebuah perusahaan dapat memutuskan untuk mengubah seluruh datanya menjadi basis data dengan alat penghubung standar. Yang kedua yaitu keunggulan statis, yaitu sebuah perusahaan mendapatkan keunggulan taktis ketika perusahaan tersebut mengimplementasikan strategi dengan cara yang lebih baik daripada pesaingnya. Selanjutnya yaitu keunggulan operasional, yaitu keunggulan yang dimana adanya hubungan transaksi dengan proses sehari-hari. Disinilah sistem informasi akan berinteraksi dengan sistem proses. Ya, selanjutnya manajemen informasi. Aktivitas memperoleh informasi menggunakan dengan cara yang efektif dan membuangnya pada saat yang tepat. Sumber daya informasi suatu perusahaan terdiri dari ada perangkat lunak komputer, ahli informasi, pengguna, perangkat keras komputer, fasilitas, database, dan informasi. Dalam mencapai keunggulan kompetitif, perusahaan harus mengatur sumber daya ini secara optimal. Selanjutnya, kriteria mutu dari informasi. Yang pertama, relevan. Yang kedua, akurat. Yang ketiga, ketepat waktu. Dan yang keempat, kelengkapan. Selanjutnya, rencana strategis untuk sumber daya informasi. Pengembangan secara bersamaan dari rencana strategis, jasa, informasi, dan rencana strategis perusahaan sehingga rencana perusahaan tersebut mencerminkan dukungan yang disediakan oleh jasa informasi dan rencana jasa informasi mencerminkan membutuhkan kedukungan sistem di masa mendatang. Ada 2 isi rencana strategis. Yang pertama, tujuan-tujuan yang dicapai oleh tiap kategori dari sistem selama periode waktu yang dicakup dalam perencanaan. Yang kedua, sumber daya informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Kemudian, adanya strategi bisnis global. Ada 4 strategi bisnis global. Yaitu, yang pertama, strategi desentralisasi pengendalian. Yang kedua, strategi sentralisasi pengendalian. Yang ketiga, strategi sentralisasi keahlian. Yang keempat, strategi penyebaran keahlian dan sentralisasi pengendalian. Yang pertama, strategi desentralisasi pengendalian adalah perusahaan induk membiarkan anak perusahaannya mengembangkan produk dan usaha mereka sendiri. Dengan pengaturan ini, sistem informasi memudahkan desentralisasi pengambilan keputusan dan terdiri dari proses dan database yang berdiri sendiri. Yang kedua, yaitu strategi sentralisasi pengendalian, yaitu perusahaan induk melakukan pengendalian. Dengan peraturan ini, sebagian besar sistem informasi berlaku di perusahaan induk dan dikirim kepada anak-anak perusahaannya. Yang kedua yaitu strategi keahlian, strategi sentralisasi keahlian. Gabungan antara strategi desentralisasi pengendalian dan sentralisasi pengendalian. Di sini membutuhkan tim manajemen di perusahaan induk yang memiliki keahlian dan kemampuan menembus pasar global. Perusahaan yang menerapkan strategi bisnis ini menggunakan sistem interorganisasi yang menghubungkan proses dan database perusahaan induk dengan anak perusahaan. Yang terakhir yaitu penyebaran keahlian dan sentralisasi pengendalian. Perusahaan induk dan anak perusahaan bekerja sama untuk memformulasikan strategi dan kebijakan operasi serta mengkoordinasi logistik agar produk mencapai pasar yang tepat. Strategi ini menempatkan tanggung jawab yang besar pada pengelola database untuk memastikan keseragaman rancangan database di seluruh dunia. Sekian presentasi saya, mungkin ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.